Bapak rekam lagi. Oke. Baik, kembali lagi. Nah, tadi Semar PLS udah Bapak sampaikan gitu kan. Nah, ini silahkan kalau misalnya saudara mau download gitu kan, di sini ada apa namanya, ada linknya ya. Di sini silahkan saudara kalau misalnya mau download sistematikanya juga gitu kan, ataupun langkah-langkahnya juga ini sangat mudah sekali. Tinggal saudara memiliki email, nanti tinggal memasukkan username sama passwordnya. Nah, ini tampilannya, tampilan Semar PLS itu seperti ini kalau misalnya mau download gitu kan. Nah, ini langkah-langkah ngedownload dulu maksudnya. Nah, nanti penggunaan Semar PLS itu bisa untuk menguji validitas, menguji regresi, menguji intervening, menguji moderating. Kalau menguji regresi, ya walaupun secara manual mungkin saudara sudah ada gambaran gitu ya, untuk menentukan validitas dan reliabilitas juga sama gitu kan. Kalau nggak salah di materi kemarin ada ya uji regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Tapi menggunakan manual ya, yang semester 1, yang semester 2 kemarin mah. Kalau sekarang mah semuanya full menggunakan software. Gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, tinggal saudara nanti masukkan sebuah apa namanya, kalau misalnya membuat file baru gitu ya. Nah, ini misalnya latihan 1, tinggal ditulis. Nanti pengisiannya mau menggunakan manual silahkan, atau misalnya mau menggunakan impor dari Microsoft Excel gitu ya, silahkan. Ini jawabannya 3421 yang kayak gitu sama. Itu kan kalau ini mah diimpor, di double klik gitu. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dalam artian di sini ada satu variabel gitu kan, ini variabel 1, terserah variabelnya mau prestasi belajar atau apa. Dalam prestasi belajar itu terdiri dari beberapa indikator gitu kan. Ini ada indikator 1, indikator 2 sampai indikator ke-5 gitu kan. Nah, ini disesuaikan gitu kan. Nah, ini ada 4 variabel yang dijadikan sebagai penelitiannya. Dari satu variabel itu terdiri dari beberapa indikator. Pak, bagaimana cara menentukan indikator? Indikator itu biasanya bersumber dari buku literatur, kayak seperti prestasi belajar kalau misalnya menggunakan Ganye gitu kan. Nah, kalau misalnya menggunakan Ganye itu biasanya prestasi belajar itu ada 5. Sementara kalau misalnya prestasi belajar yang diambilnya itu dari taksonomi Bloom gitu kan, ataupun dari Anderson. Nah, itu biasanya indikatornya itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor gitu. Makanya saudara gitu ya, nanti kalau dalam penelitian mengambil sebuah variabel tapi indikatornya berbeda-beda itu nggak jadi masalah. Yang penting literatur ataupun sumber yang diambilnya itu jelas ya, sumbernya itu dari mana gitu. Nah, ini untuk menguji validitas gitu kan. Kurang lebih seperti ini gitu kan langkah-langkahnya. Tuh kan di sini juga maksimumnya itu 300, ada yang 300, ada yang 500 gitu ya. Gitu. Oke, ini untuk apa namanya? Ini untuk Smart PLS gitu ya. Nah, dari variabel layanan purna jual ke loyalitas ini nilainya berapa sudah ditentukan gitu kan. Enaknya gitu ya kalau misalnya menggunakan Smart PLS itu langsung nilainya itu muncul gitu ya. Kayak seperti ini untuk kualitas produk indikator 1 nilainya itu 0,8. Kalau misalnya dari indikator kedua 0,9. Tadi ingat kalau ketentuannya gitu kan. Kalau misalnya variabelnya itu maaf, kalau misalnya untuk menentukan validitas dan reliabilitas kan suka ada ketentuan. Kalau misalnya data ini dikatakan valid, berarti datanya itu harus di atas R tabel. Taruhlah misalnya di sini R tabelnya itu 0,800. Berarti kalau misalnya 0,800 ini untuk untuk apa namanya, salah satu contohnya gitu ya. Ini kalau misalnya yang ini 0,827 berarti di atas ini valid. Ini 0,9 valid, 0,836 valid. Nah, yang ini 0,725. Berarti ini karena di bawah 0,8, data ini bisa dikatakan sebagai data yang tidak valid. Kembali lagi, kalau misalnya tidak valid itu dibagaimanakan, Pak? Ada 2 cara sebenarnya supaya data ini bisa tetap valid. Yang pertama dengan cara merubah pernyataan, itu yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua gitu ya, kalau misalnya data ini tetap mau valid gitu ya, harus diulang-ulang. Diulang-ulang itu dalam artian
diujikan deui. Ah, Pak, ribet diujikan deui mah atuh bisa menghambat waktu, bisa menghambat tenaga, bisa menghambat pikiran, bisa menghambat biaya. Betul gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya saudara pengen kekeh gitu kan, indikator ini tetap digunakan, variabel ini tetap digunakan supaya hasilnya lebih maksimal, nyawayahna eta mah namina ogenan penelitian ya. Penelitian itu boleh gagal. Silakan, nggak apa-apa gagal. Ya, asal jangan ngabohong ya. Nah, lamun penelitian nggak bohong kan bahaya. Yang rugi itu siapa gitu kan? Mending kalau misalnya penelitiannya yang sosial gitu kan, kalau sosial kan tinggal kesalahannya juga 0,5%. Tapi kalau misalnya penelitiannya di bidang eksak gitu ya, kayak seperti pembuatan obat gitu. Ah, saya bikin obat untuk meredakan sakit kepala gitu kan. Dari 100 responden gitu kan yang dijadikan sebagai sampel ternyata 50%-nya itu tidak sembuh. Jadi yang sembuhnya itu hanya 50 orang misalnya gitu. Nah, itu apakah data ataupun misalnya obat tersebut bisa dikatakan baik? Tidak baik ya. Karena mau tidak mau gitu ya, kalau untuk ilmu kesehatan khususnya di ilmu eksak, tingkat kesalahannya itu hanya 1%. Ya, contohnya kayak tadi, kalau misalnya pesertanya itu yang dijadikan respondennya itu ada 100 orang, berarti obat ini bisa dikatakan bisa diedarkan, bisa digunakan atau penelitiannya bisa berhasil gitu ya. Kalau misalnya yang 99 orang itu sembuh, yang satu orang itu misalnya malah meninggal ataupun sakit apa atau tambah parah gitu kan, nggak apa-apa kalau hanya satu orang. Yang penting yang 99 orang itu semuanya sembuh. Nah, nanti ada penelitian lanjutan ya. Kenapa yang satu orang ini kok bisa meninggal? Kenapa yang satu orang ini misalnya penyakitnya semakin kambuh? Oh, ternyata ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang ini, gitu kan? Bisa saja orang ini memiliki daya tahan tubuh yang sudah lumayan lemah, ataupun misalnya memiliki kelainan penyakit lain seperti halnya punya penyakit darah tinggi, gitu kan, kolesterol ataupun apa, gitu ya. Nah, itu untuk gambaran dengan menggunakan Smart VLS. Dan yang terakhir di sini saudara bisa menggunakan Stata ya. Bentar, Bapak buka yang Stata. Nah, perlu saudara ketahui untuk software Stata itu biasanya digunakan untuk data yang bersifat rasio ya. Jenis skala data masih ingat dulu ada 4 ya, ada yang dinamakan dengan NOIR. Nominal, ordinal, interval, sama rasio gitu ya. Nah, bentar. Nah, ini nih. Untuk pengolahan data gitu kan, khususnya dengan menggunakan Stata gitu ya. Nah, ini biasanya yang diolahnya itu adalah data penelitian yang bersifat skala datanya rasio gitu ya. Nah, ini jenis penelitian yang bisa digunakan oleh saudara yaitu korelasi, regresi, pengaruh langsung, kelayakan data, model yang paling sesuai gitu kan. Nah, ini datanya. Tahun 2011 gitu kan. Nah, ini ada data Y2, Y1, X1 gitu ya. Terus ada data X2 dan lain sebagainya. Nah, bisa saja ini untuk data X1 itu penjualan dalam sebuah dalam satuan buah atau dalam satuan unit gitu kan, atau dalam satuan juta terserah gitu ya. Ya, ini data volume penjualan atau ini labanya atau apanya bebas atau ini misalnya kenaikan dan penurunannya gitu kan. Ini sampai berapa variabel, ya agak lumayan riutnya. Kita mah anu 2 variabel oke nan sok loha-leha gitu nya. Apalagi ini menggunakan beberapa variabel yang kita uji. Dari penelitiannya juga dari tahun 2011 sampai tahun 2015 gitu ya. Beda-beda. 2011 sampai 2015 mah kita 4 tahunnya, 11, 12, 13, 14, 15, 5 tahun maksudnya. Nah, di sini tampilannya agak sederhana ya untuk pengolahan data di Stata. Karena tidak memerlukan gitu ya, tidak memerlukan yang agak lumayan besar itunya laptopnya gitu ya. Jadi laptop yang kentang juga gitu untuk pengolahan data statistiknya agak lumayan mudah kalau Stata gitu ya. Nah, ini tampilannya juga sederhana ya, karario ya. Jika iya geningnya jika barcode gitu ya. Kayak seperti barcode. Nah, kayak seperti ini nih.
Ini untuk data Y1. Untuk data Y1, N besarnya berarti N itu adalah populasi. Ada 270. Nah, ini untuk sampel N kecil yaitu 54. Nah, ini untuk tahun atau misalnya banyaknya data yang digunakan itu ada 5 tahun gitu kan. Mulai dari tahun 2011 sampai 2015 gitu. Nah, ini untuk uji korelasinya gambarnya seperti ini gitu ya. Ini untuk persamaannya. Nah, untuk persamaannya ini untuk R square-nya 0,5, untuk R kuadratnya 0,53 gitu ya. Nah, nanti tinggal diambil sesuaikan dengan langkah-langkah. Bapak tidak akan menjelaskan secara rinci di sini karena ini hanya gambaran umumnya saja. Yang penting saudara menguasai untuk SPSS saja satu aja ya. Untuk SPSS kalau misalnya saudara udah ketahui, udah saudara install gitu kan, silakan dipelajari karena itu nanti bisa mendukung dalam penelitian saudara, khususnya dalam pembuatan pengolahan skripsi, gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan atau tadi ada yang bertanya kepada kelompok 2, kelompok 1. Kolbu sudah dicatat nggak tadi pertanyaannya? Soalnya tadi kan ada di room chat yang itu, yang Zoom call, Bu. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ada di WA grup. Oh, ada di WA grup, Bapak kami. belum buka lagi. Coba dilihat di WA grupnya. Maksudnya di WA grup kelompok kami, kelompok 1, Pak. Oh, dikirain di WA grup ini. Oh, nanti sekalian di-share di WA grup mungkin. Boleh, sok silahkan, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Kalau Bu bisa dikirim di chat ini, di room chat nggak? Pertanyaannya biar nanti Bapak langsung bantu. Karena ini berhubung udah jam 9 ya. Dikhawatirkan nanti untuk pengisian prosesnya tidak cukup gitu. Sok biar Bapak bantu aja jawabannya. Dikirim aja di Ya, sini Pak, di bisa, room chat. Pak. Mau di Wapri Sebentar ya, boleh. Pak. Sok bebas kumaha. Oh, Kalau Bu beda di Wapri tenan naon sok ka Bapak kan. Berdina grup tenan naon. Bebas lah. Yang penting ada jawaban. Ya ada pertanyaan maksudnya. Hari ini berapa mata kuliah, Saudara? 3, Pak. 3. Yang pertama mata kuliah statistik terapan nih. Yang kedua nanti ada yang 2, ada yang 3, Pak. ada yang 2, ada yang 3. Oke. Kalau setelah ini mata kuliah apa? Kalau yang 2? Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro, Bu Roro ya? Jam berapa? Jam 9.30? Bukan Pak, jam Nanti Pak siang. Oh, siang jam 1. Iya. Satu lagi mata kuliah apa yang 3 itu? Pak. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ngambil ke atas ya? Jam berapa beda-beda? Oke, Kolbu mau langsung dijawab oleh Kolbu atau gimana, silakan. 11, Pak. Langsung mungkin, Pak, Boleh, sama silakan. teman saya. Boleh. Silakan kalau Bu, mau langsung dijawab di sini atau di WA dijawabnya juga. Baik, saya Linlin mau menjawab pertanyaan dari Citra. Pertanyaannya yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Minitab? Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dalam menginputkan data karena data dapat dikopi dari file Excel atau Word. Yang kedua, analisis datanya hanya dengan mengklik menu-menu yang telah disediakan di Minitab. Kekurangannya, hasilnya kurang akurat karena hanya menampilkan 3 atau 4 angka di belakang koma, sehingga sangat berpengaruh apabila hasilnya sangat kecil atau mendekati 0. Gimana Citra, cukup? Cukup, terima kasih Linlin.
Bapak, kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Tidak, sudah cukup karena itu merupakan bagian gambaran umum. Insya Allah kalau nomor 2 mah bakal Bapak bantu. Silakan kembali lagi. Terima Jawaban nomor 2 mau disampaikan oleh siapa? Oleh Pio, Pak. Oleh Rio. Piolita Renata. Riolita, silakan Riolita. Mana Rionya? Iya Pak, bentar. Oh, Pio, Sugan Rio. Gimana Pio, sudah ada jawaban? Kalau nggak ada, kalau masih ragu, biar Bapak langsung yang menjawabnya. Mohon maaf, Pak, mungkin ini ada kendala. Jadi Ya udah. di sama Bapak aja. Oke, nggak mau oleh kolbu dulu. Enggak. Langsung aja, Pak. Oh, langsung saja boleh. Baik, di Ya. sini untuk pertanyaan yang kedua terkait pertanyaan dari Saudari Saripa Adianur. Saripa, ya. Izin bertanya, di antara beberapa software yang telah dijelaskan, menurut kelompok 1, manakah software yang sangat membantu dan mudah digunakan? Berikut alasannya, terima kasih. Kalau menurut Bapak sendiri, gitu ya, software yang paling mudah itu menggunakan SPSS. Ya. Kenapa menggunakan SPSS? Karena SPSS itu mudah untuk penginstalannya, untuk memasukkan datanya juga mudah, interpretasinya juga mudah untuk dipahami. Terus untuk layanan menunya juga agak lumayan banyak, gitu kan, tapi itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya untuk software SPSS. Kekurangannya apa? Untuk kekurangannya itu tidak bisa mengolah data dengan cara data gabungan kayak seperti data interpening, data moderating, itu tidak bisa diolah dengan SPSS. Makanya untuk data, kalau misalnya data pengaruh variabel langsung ataupun variabel tidak langsung, bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan software-software yang lain kayak seperti tadi, boleh menggunakan Smart PLS, boleh menggunakan LISREL, boleh menggunakan Stata, tergantung dari kebutuhan kita. Kira-kira ini data ini cocoknya menggunakan software apa gitu kan? Kalau misalnya datanya itu berupa data interpening ataupun moderating. Pak, ari moderating jeung interpening teh naon gitu kan? Nah, di sini sebenarnya ada kelompok 10 gitu kan yang nanti akan membahas khusus terkait variabel moderating ataupun variabel interpening. Variabel interpening itu merupakan variabel antara, kalau misalnya ada 3 variabel X, Y, Z gitu kan, bisa saja motivasi mempengaruhi semangat belajar dan semangat belajar bisa mempengaruhi prestasi belajar. Nah, makanya di sini ada yang dinamakan dengan variabel tengah-tengah atau variabel antara. Ya, variabel antara itu kayak seperti tadi, ya, kayak barusan yang Bapak sampaikan, yaitu semangat belajar ya. Jadi semangat belajar itu bisa dipengaruhi oleh motivasi dan semangat belajar itu bisa mempengaruhi terhadap prestasi. Nah, inilah variabel tengah-tengah itu dikatakan sebagai variabel interpening gitu kan. Nah, kalau variabel moderating, mah itu sama halnya dengan variabel lain yang bisa mempengaruhi terhadap variabel Y, kayak seperti variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Oh, tadi yang mempengaruhi prestasi itu adalah semangat belajar gitu kan, ataupun misalnya tadi yang pertamanya itu adalah motivasinya. Ternyata ada beberapa variabel lain gitu kan yang ikut juga sama mempengaruhi variabel prestasi, misalnya lingkungan belajar ataupun lingkungan keluarga gitu kan, ataupun lingkungan sekolah gitu, atau status sosial ekonomi orang tua gitu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terhadap prestasi. Nah, itu gambarannya gitu ya. Jadi kembali lagi, untuk software yang paling mudah adalah menggunakan software SPSS. Kalau jawabannya menurut Bapak sendiri gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya saudara punya apa namanya,
punya software yang lain atau kebiasaan yang lain. Jangan jauh-jauh kalau misalnya saudara ditanya enaknya menggunakan Android atau misalnya menggunakan HP Nokia zaman dulu gitu kan, atau misalnya menggunakan iPhone gitu kan. Nah, itu mah kembali lagi kepada orangnya. Mungkin itu jawabannya. Barangkali untuk kelompok 1 ada tambahan nggak yang disampaikan oleh Bapak barusan? Piolita, ada tambahan nggak dari Piolita? Iya ada Pak, izin Boleh, menambahkan, silakan. tapi cuma sedikit ya Pak. Nggak apa-apa, sok tenan. Ya, SPSS sendiri merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non-parametrik. SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi karena selain memberi kemudahan dalam perhitungan juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. SPS juga memiliki menu-menu jadi bisa melakukan percobaan terlebih dahulu. Jadi menurut saya SPSS, Pak. Kelompok kami SPSS. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Untuk Piolita, sudah diinstal SPSS-nya? Sudah pernah mengolah data menggunakan SPSS, Piolita? Belum, Pak. Belum, nggak apa-apa ya. Biar nanti gitu ya, kalau saudara menyampaikan SPSS yang paling mudah, dengan syarat gitu ya, saudara juga harus sudah menginstal dan sudah menggunakan. Baik, mungkin tidak ada tambahan lagi dari Bapak. Cukup sekian karena tambahannya agak lumayan banyak tadi gitu ya. Kembali lagi kepada kelompok 1. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini ada pertanyaan yang kelewat sih. Oh, ada pertanyaan? Nyambung sama boleh diutarakan mungkin ya Pak. Sebelumnya. Ini dari Dara Ayu Kristi izin bertanya menurut kalian yang harus oleh mahasiswa. Kalau Bu, pertanyaannya boleh dikirim ke Bapak juga nggak yang barusan, yang tambahannya? Iya Pak, mohon maaf ada sedikit. Mungkin ini dari saya khususnya, kalau misalkan software yang banyak digunakan dan harus dikuasai oleh mahasiswa ya, itu tergantung kepada mahasiswanya. Karena ya tadi udah disampaikan oleh Bapak, mungkin tergantung mahasiswa mana yang kalau saran dari saya sih telah dialami oleh seseorang. Contohnya tadi mungkin Bapak Rendra udah diutarakan mengenai SPSS karena Bapak udah aman terhadap hal tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Ya saran dari saya lebih ke SPSS karena ada seseorang yang udah pengalaman. Nah, ntar bisa belajar ke orang tersebut seperti itu Pak. Ya seperti itu Dara. Ya baik, Bu. Terima kasih. Silahkan acara selanjutnya, kalau Bu mau bagaimana? Karena ini udah menunjukkan waktu jam 9.05. Mungkin untuk acara selanjutnya, acara sesi jawab udah selesai, acara diskusi udah selesai, acara tambahan udah tadi ditambahkan. Mungkin itu yang udah diutarakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa diimplementasikan seiring berjalannya waktu. Ntar juga bakal bisa ya mungkin. Meskipun sekarang rada butak gitu kan. Iya. Tetap semangat kepada teman-teman semuanya. Dari kelompok 1 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perlakuan dan materi yang disampaikan kurang efektif dan kurang lengkap. Sekian dari kami kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Oke, Bapak Lip semua ya.